Ya, gerak. Bisa coba gerak. Gerak. Sudah, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Coba kita ulangi. Biasanya gimana? Baik, ceria, luar biasa. Ulangi ya. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Luar biasa. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Arka. Ya, gerak. Pada guru salam. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Tata.
Semua anak-anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang anak-anak boleh duduk. Oke, sebelum pembelajaran, guru tanya dulu. Kalian sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau belum? Sudah. Apa saja 7 kebiasaan itu? Bangun pagi, berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, tidur cepat, apalagi bermasyarakat, gemar belajar, satu lagi beribadah, betul. Nah, kalian 7 kebiasaan itu harus dilaksanakan setiap hari, ya. Kemudian mengisi tanggung jawab kalian di buku 7 kebiasaan. Siapa tadi pagi yang sudah sholat subuh? Nah, oke. Kenapa yang tidak sholat? Bangunnya kesiangan. Besok lagi harus bangun lebih pagi, ya. Dilaksanakan sholatnya. Kemudian tadi pagi siapa yang sudah sarapan pagi? Sudah sarapan? Sarapan apa? Beli jajan. Kamu sarapan apa? Nasi telur. Oke. Diusahakan sarapan ya, agar kalian waktu pembelajaran di sekolah memiliki apa? Energi. Sumber energi dari manusia itu apa? Makanan. Kita mendapatkan energi karena kita makan, ya. Nah, seperti pelajaran kemarin, IPAS, ya. Kita membahas tentang apa? Sumber energi. Nah, Bu Guru punya kesepakatan kelas di sini. Seperti biasanya, kita kan memiliki kesepakatan ke kelas. Setiap Bu Guru menjelaskan di depan, ya, anak-anak apa? Mendengarkan. Tidak ada yang ngobrol sendiri, ya. Harus diperhatikan. Nanti giliran Bu Guru tanya, anak-anak bisa menjawab dengan baik. Oke, sekarang dikeluarkan dulu bukunya.
Sudah dikeluarkan? Nah, hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Sekarang kita belajar tentang kalimat matematika. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu melalui diskusi kelompok nanti yang Bu Guru buat ini, nanti anak-anak dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam kalimat matematika menggunakan penjumlahan dan menggunakan pengurangan. Nanti bisa diperhatikan. Kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Guru sudah membagi kelompok kalian ini. Masing-masing kelompok ada yang 6, ada yang 5. Nah, di sini nanti anak-anak sudah Bu Guru bagi kelompok. Yang di depan ini kelompok visual. Karena gaya belajar kalian dengan gaya belajar kalian. Di sini kelompok visual juga. Di sini kelompok auditori. Di sini kelompok kinestetik. Ini kelompok visual. Nah, kelompok visual di sini ada 3. Karena di kelas 3A ini banyak anak-anak yang lebih tertarik belajar dengan gambar. Ya. Nah, nanti dengarkan. Pembelajaran pada pagi hari ini nanti Bu Guru buat games dulu yang pertama, ya. Kemudian akan Bu Guru tayangkan video interaktif. Nanti anak-anak wajib menyimak dan memperhatikan video yang ada di depan. Kemudian berikutnya, setelah itu kalian akan mendapatkan tugas masing-masing kelompok, ya, kelompok di sini. Nanti kalian mendapatkan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan kelompoknya. Kemudian setelah kalian berdiskusi dan membuat tugas yang Bu Guru berikan, nanti anak-anak presentasi, ya. Oke, paham? Nah, nanti anak-anak presentasi di depan secara bergantian. Kemudian kita bahas bersama. Kemudian nanti akhir pembelajaran nanti anak-anak mengerjakan asesmen sumatif pada pembelajaran hari ini. Maka dari itu anak-anak wajib memperhatikan, ya, dengarkan dengan baik. Oke, sekarang Bu Guru mau bertanya dulu. Pernahkah kalian ikut belanja ke pasar dengan ibu? Pernah tidak? Oke. Ara, kemarin waktu ikut ibu ke pasar belanja apa? Ikan. Contohnya di lapak itu tersedia 10 ikan, ya kan? Kemudian dibeli ibu kamu 5 ekor ikan. Nah, ada berapa sisa yang ada di lapak itu? 5. Oke, betul. Nah, itu termasuk contoh kalimat matematika. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mempunyai game tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita menggunakan alat baru ini namanya apa? IFP. Nah, sekarang Bu Guru minta perwakilan 2 anak dari masing-masing kelompok. Langsung, Azril dan Ara. Sana Karin dan Rahesa. Sini Banyu dan Arka. Sini Tata dan Elvira. Airin dan Judan. Ayo maju semuanya. Tristan. Ayo maju. Sesuai yang Bu Guru tunjuk tadi. Ayo. Cepat. Nah. Ada yang kelompok di sini, ada yang sini. Coba dibagi. Nah, harus sama. 4. Ini sudah. Ayo sini. 55. Ya sini, Tristan sini. Tata sini. Belakangnya sini. Nah, sudah 55. Sini, kamu belakangnya Tristan. Sudah 5 ya? Nah, sudah siap? Agak serong. Coba hadapnya ke sini. Karin ke sini lagi. Ke sini. Nah, sudah ya? Sudah siap? Sebentar.
nanti akan ada tarik tambang di sini ya, game tarik tambang. Nanti kita mulai. Sudah siap? Coba. Kalau sudah siap, Bu Guru tes dulu. Coba. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti udah konsentrasi ya. Sudah siap ya? Ayo mulai. Maju, maju. Yang lain maju. Asli. Siapa yang sementara sekarang masih unggul? Kelompok biru ya? Ayo cepat. Sudah belum? Ayo sedikit lagi. Hore. Yang menang kelompoknya siapa? Kelompok biru. Nah, dah. Sekarang beri tepuk tangan teman kalian yang sudah maju. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, coba sepertinya kok kalian belum semangat ya ini ya. Sekarang berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking. Masih ingat ice breaking kita? Tentang lagu Kereta Api? Kereta api atau mau yang naik delman? Kereta api. Naik delman aja ya? Seperti biasa. Oke. Mulai? Sudah siap? Sudah. Ayo, tangan kita ke depan. Mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota. naik delman Istimewa. ku duduk di muka, ku duduk samping yang sedang bekerja supaya baik jalannya. Lebih cepat. Tuk-tik suara satu kuda. Lebih cepat. Pada hari Minggu naik delman ku duduk di muka, ku duduk samping yang sedang bekerja mengendali kuda supaya hey, tuk-tik konser suara sepatu. Oke, tepuk tangan buat kita. Sudah semangat belum? Nah, sekarang guru minta kalian untuk nonton video yang Bu Guru tayangkan ini. Tunggu sebentar.
Perhatikan ya. Kalimat matematika. Hai teman kecil, ibu baru kembali dari pasar dan membeli 10 buah jeruk. Kamu melihatnya di meja, lalu memakan 2 buah. Berapa buah jeruk yang tersisa? Atau di rumah kamu memiliki 20 helai, lalu temanmu membeli 5 helai lagi. Berapa total helainya sekarang? Agar mudah menghitunnya, kita bisa mengubahnya menjadi kalimat matematika. Apa itu kalimat matematika? Dan mengapa penting belajar topik ini? Yuk simak video lengkapnya. Kalimat matematika adalah kalimat yang mendukung pernyataan matematis dan menggunakan lambang matematika. Misalnya, kamu memiliki 20 helai, lalu temanmu memberi 5 helai lagi. Maka jumlah helaimu jadi bertambah. Karena bertambah, maka kalimat matematikanya ditulis dengan menggunakan lambang penjumlahan, yaitu 20 ditambah 5 sama dengan 25. Pada video kali ini, kita akan belajar 2 jenis kalimat matematika, yaitu kalimat matematika yang berhubungan dengan penjumlahan dan berhubungan dengan pengurangan. Pada kalimat matematika yang berhubungan dengan penjumlahan, kita akan menentukan nilai bagian pertama penjumlahan, nilai bagian kedua penjumlahan, dan 2 bilangan yang jumlahnya diketahui. Pertama, menentukan nilai bagian pertama penjumlahan. Simak contoh ilustrasi berikut. Pada saat panen, Arya membacakan memetik mangga di kebun. Arya sudah memetik beberapa mangga dan memasukkannya ke dalam keranjang. Lalu, Ayah memetik lagi 35 buah mangga. Setelah dihitung semuanya, ternyata ada 57 buah mangga di dalam keranjang. Kira-kira berapa jumlah mangga yang dipetik Ayah? Kita tahu jumlah mangga yang dipetik Ayah dan jumlah keseluruhan mangga. Lalu, Dari video tayangan tadi, kalian sudah paham belum? Sudah. Nah, di sini tadi, jumlah mangga yang dipetik Arya kan belum diketahui, ya kan? Jumlah mangga yang dipetik Ayah itu 35 buah. Kemudian jumlah seluruh mangga di keranjang itu ada 57. Bagaimana cara kalian untuk penyelesaian ini? Soal yang ada di sini. Caranya bagaimana? Dikurangkan. Jadi jumlah seluruh mangga di keranjang ini kan nilainya lebih banyak daripada jumlah mangga yang dipetik ya kan, karena ini jumlahnya. Jadi caranya 57 buah ini dikurangkan 35. Maka kita akan mengetahui jumlah mangga yang dipetik oleh Arya. Paham ya? Dengan cara dikurangkan. Sekarang kita tonton lebih lanjut. kita bisa tulis kalimat matematikanya menjadi titik-titik ditambah 35 sama dengan 57. Untuk mengisi nilai bagian pertama yang belum diketahui pada penjumlahan tersebut, kita bisa mengurangkan jumlah seluruh mangga di keranjang dengan jumlah mangga yang dipetik Ayah. Didapatkan jumlah mangga yang dipetik Ayah adalah 22 buah. Kalimat matematika tadi bisa dilengkapi menjadi 22 ditambah 35 sama dengan 57. Selanjutnya, menentukan nilai bagian kedua penjumlahan. Simak contoh ilustrasi berikut. Budi senang mengumpulkan stiker. Ia sudah mengumpulkan 25 stiker. Setelah bermain dengan Andi, stikernya menjadi 22. Berapa stiker yang diberikan oleh Andi? Kita tahu jumlah stiker Budi di awal dan jumlah keseluruhan stiker Budi. Lalu, kita bisa tulis kalimat matematikanya menjadi... Dengarkan, coba. Tadi kan yang masih belum diketahui itu bilangan yang pertama, ya kan? Tadi jumlah yang dipetik Arya. Nah, sekarang stiker Budi di awal itu 25. Nilai yang pertama sudah diketahui. Kemudian stiker yang diberikan oleh Andi belum diketahui. Kemudian jumlah semua stikernya berapa? 32. Caranya sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. 32 dikurangi 25. Nanti kita akan tahu stiker yang diberikan oleh Andi. Kira-kira berapa? 32 dikurangi 25.
7. Coba kita tonton, betul atau tidak jawaban kalian? 25 ditambah titik-titik sama dengan 32. Nilai bagian kedua yang belum diketahui pada penjumlahan tersebut dapat ditentukan dengan mengurangkan jumlah keseluruhan stiker dengan jumlah awal stiker Budi. Betul tidak jawabannya? Bahwa Budi mendapat 7 stiker tambahan dari Andi. Kalimat matematika tadi bisa dilengkapi menjadi 25 ditambah 7 sama dengan 32. Terakhir, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Mari kita jawab tebak-tebakan berikut. Ada 2 keranjang buah di meja. Keranjang pertama berisi sejumlah apel dan keranjang kedua berisi sejumlah jeruk. Jika digabungkan, jumlah seluruh buah di kedua keranjang adalah 40 buah. Berapa kemungkinan jumlah apel di keranjang pertama dan jumlah jeruk di keranjang kedua? Dari ilustrasi tersebut dapat dituliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Untuk mengisi bilangan-bilangan yang belum diketahui. Nah, coba dari tayangan ini, banyak apelnya belum diketahui pada keranjang pertama tadi, ya kan? Kemudian banyak jeruk yang kedua juga belum diketahui. Kira-kira banyak apel dan jeruk pada 2 keranjang tadi itu 40 buah. Coba dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya, yang di sini kelompok visual. Oke. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira berapa arah? 20 ditambah 20. Hasilnya berapa? 40. Kelompok auditori. Coba siapa yang mau menjawab? Kira-kira berapa? 30 ditambah 10. Betul, 30 tambah 10 hasilnya 40. Kemudian kelompok kinestetik. Coba berdiri. Tristan. 15 ditambah 25. Betul enggak? 40. Betul. Sekarang satu lagi, kelompok visual. Siapa yang mau menjawab? Elvira. Berapa ditambah berapa? Ada yang mau menjawab lagi? Berapa Silmi? Berapa? Berapa yang hasilnya 40? Berapa? 5 ditambah 35. 5 ditambah 35. ditambah 35. Oke, betul. 5 ditambah 35 40. Oke, sekarang kita lanjut videonya. Pada penjumlahan tersebut, kita harus menentukan 2 bilangan yang jika jumlahkan hasilnya adalah 40. Beberapa kemungkinannya adalah 20 apel tambah 20 jeruk, 15 apel tambah 25 jeruk, atau 10 apel tambah 30 jeruk. Jenis kedua adalah kalimat matematika yang berhubungan dengan pengurangan. Mirip seperti sebelumnya, kita akan menentukan nilai bagian pertama pengurangan, nilai bagian kedua pengurangan, dan nilai dari kedua bagian pengurangan. Pertama, menentukan nilai bagian pertama pengurangan. Misalnya, ibu membuat kue bolu yang lezat. Setelah matang, ibu memotong kue tersebut menjadi beberapa potong dan meletakkannya di atas piring. Ayah datang dan memakan 4 potong sehingga dipilih. Perhatikan, ini kalimat matematika pada pengurangan. Jumlah bola-bola kue yang dipotong ibu. Kita tahu banyaknya kue yang dimakan ayah dan kue yang tersisa. Jika dituliskan dalam kalimat matematika menjadi titik-titik. Nah, sekarang pada kalimat matematika di sini pada pengurangan, ya. Jumlah kue mula-mula sudah diketahui atau belum? Belum diketahui. Kemudian banyak kue yang dimakan ayah. Ada berapa? 4 potong kue. Kemudian banyak kue yang tersisa ada 6. Kira-kira jumlah kue mula-mulanya itu ada berapa? Tadi kan waktu kalimat matematika penjumlahan itu dengan cara dikurangkan. Karena yang keduanya belum diketahui. Kemudian ada yang nilai pertama belum diketahui atau nilai kedua belum diketahui. Bisa dengan cara dikurangkan. Nah, sekarang pada kalimat matematika pengurangan di sini, kalimat matematika pengurangan di sini bilangan yang pertama yang belum diketahui. Kira-kira cara menghitungnya dikurangkan atau ditambah? Ditambah, karena kita harus mengetahui jumlah kue semula sebelum diambil. Karena setelahnya banyak kue yang dimakan ayah, kemudian banyak kue yang tersisa.
Berarti berapa kira-kira jumlah kue mula-mulanya kalau dengan dijumlahkan? Berapa? 10. Jadi nanti di sini 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Coba kita lihat. Kurang 4 sama dengan 6. Untuk mencari nilai bagian pertama, pada pengurangan tersebut, kita bisa menjumlahkan kue yang tersisa dengan kue yang dimakan ayah. Diketahui, ibu memotong kue menjadi 10 potong. Maka kalimat matematika tadi bisa dilengkapi menjadi 10 kurang 4 sama dengan 6. Kedua, menentukan nilai bagian kedua pengurangan. Contohnya, Perhatikan. membeli 24 telur di pasar. Judan. Pula beberapa telur pecah dan tersisa 18 telur. Berapa ya jumlah telur yang pecah? Dari ilustrasi tersebut, kita tahu banyaknya telur di awal dan telur yang tersisa. Jika dituliskan dalam kalimat matematika menjadi. Nah, pada pengurangan di sini, yang belum diketahui bilangan yang kedua di sini. Jumlah telur yang di bawah Siti ada berapa? 24. Kemudian di jalan telur itu apa? Pecah. Jumlah telur yang pecah sudah diketahui atau belum? Belum. Sisa telurnya ada berapa? 18. Kita hanya mengetahui jumlah telur yang di bawah Siti, kemudian sisa telur yang masih tersisa yang tidak pecah ada 18. Kira-kira dengan ditambah atau dikurangi kalau seperti ini? Yakin ditambah? Jumlah telur yang di bawah Siti kan nilainya lebih banyak itu karena masih awal, belum pecah. 24 tadi dikurangkan sisa telurnya berapa? 14. 24 dikurangi 18 berapa? Siapa yang bisa? Berapa Tristan? 6. Kita lihat. 24 dikurangkan 6 itu hasilnya 18. Kurang 1 sama dengan 16. Untuk mencari nilai bagian kedua pada pengurangan tersebut, kalian bisa mengurangi jumlah telur di awal dengan jumlah telur yang tersisa, yaitu 24 kurang 18 sama dengan 6. Diketahui, jumlah telur yang pecah ada 6 telur. Kalimat matematika tadi bisa dilengkapi menjadi 24 kurang 6 sama dengan 18. Terakhir, menentukan nilai dari kedua bagian pengurangan. Misalnya, Ali dan Lina sedang bermain mengumpulkan daun untuk masak-masakan di taman. Jika Ali mengumpulkan lebih banyak daun dan diketahui selisih daun mereka 8, berapa banyaknya masing-masing daun mereka? Dari ilustrasi tersebut dapat dituliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Untuk mengisi bilangan-bilangan yang belum diketahui pada pengurangan tersebut, kita harus menentukan dua bilangan yang jika dikurangkan hasilnya adalah 8. Beberapa kemungkinannya adalah 25 dikurangi 17, 20 dikurangi 12, atau 18 dikurangi 10. Wah, sekarang sudah paham ya tentang kalimat matematika. Mengapa perlu belajar topik kalimat matematika? Dengan mempelajari konsep ini, kita memiliki dasar untuk bisa memahami konsep matematika yang lebih kompleks seperti aljabar. Konsep ini juga bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika, seperti menghitung uang belanja atau menghitung poin dalam game. Selain itu, menyusun kalimat matematika bisa melatih cara berpikir yang lurus, logis, dan kritis. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan berikut. 1. Total jumlah murid di kelas 2A ada 35. Nah, siapa yang berani menjawab ini? Total jumlah murid di kelas 2A ada 35 orang. Kemudian, jumlah murid laki-laki ada 15 orang. Dan sisanya murid perempuan. Kalimat matematika yang sesuai adalah siapa? Airin, coba. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Coba ke depan Airin. Dibaca yang keras. Dari soalnya.
Total jumlah murid di kelas 2A ada 35 orang. Jumlah murid laki-laki ada 15 orang dan sisanya murid perempuan. Kalimat matematika yang sesuai adalah yang mana? A. Yang A. 15 ditambah 20 sama dengan 35. Jadi jumlah sisa jadi sisa murid perempuannya ada berapa? 20. Ada berapa, Airin? 20. Kemudian laki-lakinya ada 15. Karena 15 ditambah 20 itu 35. Tepuk tangan buat Airin. Ini buat Airin. Oke, boleh duduk. Oke. Nah, coba kita lihat. Ada 12 orang, dan sisanya murid perempuan. Kalimat matematika yang sesuai adalah ketika belajar sendiri, tidak ada yang kita harus mengumpulkan poin ada di sana. Kalimat matematika yang tidak sesuai adalah 3. Ibu menyimpan kue nastar di dalam toples. Kamu makan 3 kue nastar dan tersisa 20. Satu lagi, siapa yang berani menjawab? Dari kelompok kinestetik semuanya? Siapa? Arka? Berani jawab? Oke. Ayo maju ke depan. Dibaca soalnya. Ibu menyimpan kue nastar di dalam toples. Kamu dong. makan 3 kue nastar dan tersisa 27 nastar. Kalimat matematika yang sesuai adalah A. Yang mana? Yang A. Ibu menyimpan kue nastar di dalam toples. Kamu makan berapa? 3. Dan tersisa 27. Berarti mula-mula nastarnya ada berapa? 30. Jadi yang A. 30 dikurangi 3 sama dengan 27. Oke, tepuk tangan buat Arka. Lihat. Oke. Nah, sekarang sudah semuanya fokus lagi. Coba tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi. 5 kali tepuk 5. Oke, ya. Berarti kalian semua konsentrasi. Nah, Bu Guru akan membagikan kalian tugas sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, yang pertama kelompok kinestetik dulu. Kelompok kinestetik. Kelompok visual dulu. Kelompok visual, nanti kalian akan mendapatkan gambar. Perhatikan kelompok visual, ya. Nanti kalian akan mendapatkan gambar. Di sini berisikan keranjang 1 dan keranjang 2, kemudian jumlah buah. Nanti kalian menentukan kalimat matematikanya, ya, dengan cara tadi penjumlahan atau pengurangan. Kalian selesaikan. Coba kalian menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikan tugas ini. Paham ya? Nanti setelah itu kalau hasil diskusi kalian dipresentasikan. Oke? Dibaca perintahnya agar tidak salah. Nah, C, diam dulu. Kemudian untuk kelompok kinestetik, kelompok visual yang berikutnya ini. Untuk kelompok kinestetik, nanti kalian akan mendapatkan gambar. Ya, untuk kelompok kinestetik nanti akan kalian mendapatkan gambar ini. Nanti kalian potong sesuai dengan jumlahnya. Kalian tentukan sendiri. Kalian membeli apa? Kemudian ada berapa jumlah yang mau kalian beli, kemudian dijumlahkan. Buat seperti kalimat matematika. Di sini lembar mengerjakannya, ya. Nah,
Ini guntingnya dan lemnya. Di sini sudah ada bilangannya. Kalian menentukan sendiri. Ini lemnya. Nah, boleh dikerjakan sekarang. Untuk kelompok auditori, kalian bisa mendapatkan informasi tentang kalimat matematika dan mengerjakan soalnya sesuai yang ada di rekaman ini. Oke? Ya. Diperhatikan. Ya, nanti semuanya menulis, oke? Ditulis di buku. Nanti setelah itu dikumpulkan dari yang kalian dapatkan ini. Paham? Sudah siap mendengarkan? Iya. Yang disesuai itu. Iya, ditulisnya di buku yang lainnya. Sebentar. Guru mau mencari itu dulu. Nah, kalian dengarkan ya. Ya, hasil dari yang lain mendengarkan informasi itu. Jadi tulis yang kalian dapatkan dari rekaman ini. Iya. Dinda menulis yang kalian dapatkan dari rekaman ini, kalian tulis di salin. Ayo mengerjakan. Digambar di buku, kalian bisa menggambar ini di buku yang lainnya. Iya. Ayo, mana bukunya? Felicia dikeluarkan. Ini diselesaikan dulu. Kan bisa dibagi. Siapa yang mau menyelesaikan nomor 1, nomor 2. Kan ini ada 5, berarti satu-satu kan bisa. Ini dari alif dulu bisa. Ya. Dengan cara apa tadi? Pengurangan. Bisa? Gak apa-apa. Iya. Ada yang kesulitan? Bisa ya nanti ya. Presentasinya bisa ya. Iya. Yang lain disimak. Gak usah. Dengarkan baik-baik. Disimak ya. Di sini dipotong. Iya. Nah, nanti menempel di sini. Ya, nanti hasilnya ini ditempel. Kamu buat dulu dalam tulisan. Label Singapura. Yang tadi bisa dikeluarkan. Ya, dipotong gunting. Yang itu. Ya, oke. Nah, itu dikeluarkan pelan-pelan yang di dalam. Yang di sini dikeluarkan. Oke. Iya, kalimat yang mendukung.
Ya, sudah selesai. Duduk, tidak mainan. Oke, sudah. Sekarang kita siap-siap presentasi. Kelompok lain, dengarkan. Wajib menilai kelompok yang ada di depan, ya. Nanti jika ada yang salah, kalian jadi tahu mana yang salah dari kelompok yang maju di depan. Yang pertama, kelompok visual dulu. Ayo maju. Semuanya memperhatikan, hadapnya ke depan. Iya, di bawah. Mas. Sudan.
Ke sana lagi, geser ke sana. Diam. Judan, Masya Allah. Oke, salam dulu semuanya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Perkenalkan nama saya Ara. Perkenalkan nama saya Ara. Perkenalkan nama saya Sun. Oke, ayo dijelaskan. Lengkapi tabel berikut dengan duplikasi elemen gambar dan tentukan nilai yang belum diketahui. Nomor 1. Keranjang 1 berisi 3 diketahui. Keranjang 1 memiliki 3 manggis. Keranjang 1 memiliki 3 manggis. Keranjang 2 belum diketahui. Lalu jumlah buahnya ada 4. Maka keranjang 2 berisi 1 manggis. Jadi keranjang 1 ditambah keranjang 2 sama dengan 4 buah manggis. Ya, 4 buah manggis. Kemudian nomor 2. Diketahui ada ada 3 stroberi. Ya, ada 3 stroberi. Kemudian ada 7 stroberi. Ya. Lalu ditambah keranjang 1 ditambah keranjang 2 sama dengan 10 buah stroberi. Diketahui keranjang 1 ada 2 buah kiwi. Lalu keranjang 2 berisi 2 buah kiwi. Berapa jumlah semuanya? Jumlah semuanya adalah ada 4 buah kiwi. Oke. Nomor 4 diketahui kiwi. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 2 buah anggur. Kemudian ada 2. 2 anggur. Di keranjang 2 pun ada 2 buah anggur. Lalu dijumlahkan jadi jumlah keduanya adalah ada 4 buah anggur. Nomor 5 diketahui ada 3 buah semangka. Lalu ditambah 4 buah semangka. Jadi jumlah keduanya adalah 7 buah semangka. Oke, coba lihat. Dengarkan. Hasil dari diskusi kelompok visual. Perhatikan. Di sini ada keranjang 1. Keranjang 1 itu terdiri 3 manggis. Keranjang 2 belum diketahui. Jumlah manggisnya ada 4 manggis. Berarti keranjang 2 berisi berapa? 1 manggis. Kemudian soal yang kedua. Keranjang pertama belum diketahui. Keranjang kedua ada 6 manggis. Kemudian jumlah buah keduanya itu stroberi. Ulangi. Soal kedua itu keranjang pertama belum diketahui. Keranjang keduanya ada 6 stroberi. Jumlah buah yang seluruhnya ada 10 stroberi. Jadi berapa keranjang pertamanya? Ada berapa stroberi? Ada 4 ya. Di sini salah satu kurang ya, ini stroberinya ya. Nah, nggak apa-apa, nanti lebih teliti lagi. Karena di sini keranjang 2-nya ada 6 stroberi dan jumlah buahnya ada 10 stroberi, berarti yang keranjang pertama itu ada 4. Paham ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Duduk. Sekarang kelompok auditori.
Oke. Kelompok auditori cepet. Ayo. Kelompok auditori cepet. Nah. Ayo cepet-cepet. Langsung hasilnya. Mas, diam Mas. Oke. Iya semuanya. Iya dari awal. Nggak apa-apa. Data yang kami dapatkan dari rekaman kalimat matematika. Kalimat mendukung pernyataan matematis dan menggunakan lambang matematika. Misalnya, 20 kelereng ditambah 5 kelereng sama dengan 25 kelereng. Kalimat matematika ada dua, penjumlahan dan pengurangan. Menentukan nilai bagian pertama penjumlahan. Pada saat panen Arya memetik buah mangga dan memasukkan ke dalam keranjang. Ayah memetik 35 buah, 57 mangga. 57 dikurangi 35 hasilnya 22 mangga. Mangga yang ayah petik pertama kali. Oke, tepuk tangan buat kelompok auditori. Berat. Jadi kayak kejambek. Nah, sudah. Oke, duduk semuanya. Sekarang kelompok kinestetik. Ayo maju cepet. Cepet ya, waktunya sudah mau habis. Ayo. Ayo yang kelas perkenalkan dulu. Salam. Oh iya. Perkenalkan nama. Yang lain didengarkan. Perkenalkan nama saya Airin. Lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang belum diketahui. Gunakan gambar untuk melengkapi tabel. Diketahui keranjang 1 ada 2 buah jeruk. Dan keranjang 2 ada 1 jeruk. Jadi 2 buah jeruk ditambah 1 buah jeruk sama dengan 3 jeruk. Diketahui tas belanja 1 ada 8 nogosari. Tas belanja 2 ada 4 nogosari. Jadi 8 nogosari ditambah 4 nogosari sama dengan 12 nogosari. Diketahui tas belanja 1 ada 6 onde-onde. Dan tas belanja 2 ada 3 onde-onde. Maka jadi 6 onde-onde dan 3 onde-onde hasilnya jadi 9 onde-onde. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, semuanya perhatikan. Tabuk 1, 2, 3. Oke, pembelajaran hari ini ya, kita membahas tentang apa? Kalimat matematika. Tadi kalian sudah diskusi dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita refleksikan tadi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kalian bahagia tidak pelajaran pada pagi hari ini? Bahagia? Oke. Nah, apa yang kalian dapatkan tadi? Tadi kalian belajar tentang apa? Kalimat matematika. Nah, sekarang Bu Guru mau kalian merefleksikan apa yang tadi kalian lakukan, kemudian bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Dilepas.
Nah, nanti kalian menuliskan pertanyaan yang nanti akan Bu Guru tulis, nanti dijawab di kertas sticky note ini ya. Kemudian nanti kalian tempelkan. Bagian sana ada di pojok sana, di jendela. Bagian sini ada di sebelah sini. Kelompok kinestetik ada di sebelahnya, di belakangnya. Ya, sudah ada kolomnya sendiri-sendiri. Oke? Nah, ini dibagi satu anak satu. Kamu ikut sana. Oh iya, kamu sana. Nah, oke. Pertanyaannya, Bu Guru tulis. Ayo membuatnya tidak lama. Ini sebentar. Yes, semuanya anak menjawab pertanyaannya ada di sini. Iya. Oh, langsung dijawab aja pertanyaannya. Soalnya tidak perlu ditulis. Oke, sudah? Jawabannya aja langsung. Ayo diisi. Dipinjemi, Mas. Sudah? Oke, hanya 1 menit. Iya, pengurangan dan penjumlahan. Bagaimana cara saya menemukan nilai yang belum diketahui? Dengan cara pengurangan dan penjumlahan. Sudah? Oke, ditempel. Sekarang. Oke. Dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang semuanya ditempel. Nggak apa-apa, cepetan. Ayo. Pengurangan dan penjumlahan. Oke, nggak apa-apa, sudah. Ayo sekarang ditempel. Kelompok sini ke depan, Mbak, ke depan sini. Ayo cepat. Anissa, tunggu. Kamu yang merefleksikan. Lihat, kumpulkan sini. Duduk. Ayo Radin, kamu berdiri sini. Berdiri di situ. Oke, sudah. Semuanya duduk kembali. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, tempel aja. Oke, sudah.
Semuanya duduk kembali. Yang berdiri hanya Radin dan Anissa. Guru minta apa yang Anissa jawab pada refleksi ini. Coba, apa yang sudah dipelajari hari ini, Anissa? Asril duduk. Kalimat matematika. Ya. Bagaimana cara menemukan nilai yang belum diketahui? Menggunakan cara penjumlahan dan pengurangan. Oke. Disesuaikan dengan soalnya. Duduk. Bagaimana perasaanmu hari ini saat pembelajaran berlangsung? Bahagia, senang, dan ceria. Oke. Kenapa kamu lemas? Oke, duduk. Sekarang Radin. Coba. Coba Radin. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Kalimat matematika. Dalam penjumlahan dan penjumlahan. Kemudian, bagaimana perasaanmu hari ini saat pelajaran berlangsung? Senang. Oke. Terima kasih Radin. Oke, kemudian sekarang siapkan ballpoint dan alat tulis yang lainnya untuk mengerjakan asesmen sumatif. Iya, enggak di buku yang ini, buku pasti. Ya, duduk. Kita selesaikan dulu. Ya, oke. Nanti langsung Bu Guru kumpulkan lagi. Jadi skip. Nah. Oke, kerjakan asesmen sumatifnya. Sudah Mbak, sudah. Kerjakan aja. Nanti menempelnya nanti lagi. Ya, dikerjakan. Dikerjakan ya. Oke, mengerjakan dengan tenang. Kasih. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan. Ya. Oke, dikumpulkan. Sudah selesai kan? Sudah. Yuk, sudah selesai yuk. Ya, sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, nanti Bu Guru. Oke, nah, oh iya, oke, anak-anak sudah Mas, tasnya diletakkan dulu. Kalian sudah mengerjakan asesmen sumatif ini, ya. Nanti anak-anak bisa belajar lebih lanjut di rumah. Nah, dengarkan, Bu Guru simpulkan, Mas, letakkan dulu, ditaruh di bawah. Bu Guru simpulkan, kalimat matematika pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini, itu bisa dengan cara penjumlahan, dengan cara pengurangan. Bisa disesuaikan mana nilai yang belum diketahui, ya.
Jika di depan bisa dikurangkan jumlah dengan bilangan yang belum diketahui. Mas, sudah duduk. Guru ulangi ya. Jika yang belum diketahui itu bilangan pertama, berarti bilangan kedua bisa dikurangkan dengan jumlahnya. Jumlah dikurangi bilangan kedua yang sudah diketahui, kemudian menemukan hasil bilangan yang pertama. Nah, sudah duduk Mas kelompok Anza, duduk. Sudah ya, dengarkan. Bu Sukma cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kalimat matematika lagi ya, dengan puluhan, dengan ratusan juga ya. Nanti jumlahnya ratusan, penjumlahannya puluhan ditambah dengan puluhan ya. Itu nanti pertemuan berikutnya. Sekarang Bu Sukma cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdoa dulu. Disiapkan Mas Tristan. Berkemas-kemas dulu. Mas, berkemas-kemas Mas. Ya Allah, Judan. Oke, sudah. Oke, disiapkan Tristan. Semuanya duduk yang rapi. Mas, Kenzi, Asril. Oke, disiapkan, Mas. Watawasau bil haqqi Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.